Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusaini dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan modul 8 bagian 2. Mengukur fluktuasi output. Hitung varian dalam sampel ke 1. I sama dengan 1. Untuk mencari varian dalam sampel ke 1 ini, kita gunakan rumus SI kuadrat sama dengan 1 per N dikurangi 1 dikali sigma J sama dengan 1 menuju N dalam kurung XIJ dikurangi XI bar dikuadratkan, di mana sudah diketahui N sama dengan 5, jadi N dikurangi 1 sama dengan 4. Dan sigma J sama dengan 1 menuju N adalah, kita lihat tabel 8.1, mesin ke 1, yaitu hasilnya 47, 53, 49, 50, dan 46, sehingga rata-ratanya 49. Jadi varian ke 1 kuadrat sama dengan 1 per 4 dikali dalam kurung 47 dikurangi 49 dikuadratkan ditambah 53 dikurangi 49 dikuadratkan ditambah 49 dikurangi 49 dikuadratkan 50 dikurangi 49 dikuadratkan dan 46 dikurangi 49 dikuadratkan, dan hasilnya adalah 7,5, di mana XIJ adalah observasi ke J dari sampel ke 1. Dengan cara sama kita hitung varian dari observasi pada sampel kedua, yaitu S2 kuadrat, dan sampel ketiga S3 kuadrat. Dan dari rata-rata varian-varian itu menunjukkan ukuran perubahan fluktuasi total dan sering disebut Polet variance, yaitu dengan rumus SP kuadrat sama dengan 1 per R dikali sigma J sama dengan 1 menuju N SI kuadrat, di mana R ini adalah banyaknya sampel atau rumus, dan sigma J sama dengan 1 menuju N ini adalah hasil dari observasi ke 1, kedua, dan ketiga. Jadi SP kuadrat sama dengan 1 per 3 dikali dalam kurung 7,5 ditambah 12,5 ditambah 3,5 dan hasilnya 7,83. Dengan demikian, apakah SX bar kuadrat lebih besar relatif terhadap SP kuadrat? Untuk pengujian ini kita menggunakan rumus yang sedikit dimodifikasikan, yaitu Fisher ratio. F sama dengan N SX bar kuadrat per SP kuadrat. Dan ini adalah gambar distribusi statistik F. Selanjutnya perhatikan tabel 8.1, 8.2, dan 8.3. Apakah mesin-mesin itu menunjukkan suatu perbedaan yang signifikan secara statistik? Untuk setiap tabel itu kita uji apakah H0 dibagi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 atau tidak. Dari data pada tabel 8.1, evaluasi yang menghasilkan F sama dengan N SX bar kuadrat dibagi SP kuadrat sama dengan 5 dikali 13,0 dibagi 7,83 sama dengan hasilnya 8,3. Karena nilai itu lebih besar dari F 0,05, maka H0 ditolak.
Dan kesimpulannya, sampel-sampel yang diambil pada tabel 8.1 berasal dari populasi yang berbeda. Dan dari data pada tabel 8.2 dapat dihitung F sama dengan 5 dikali 1,0 dibagi 7,83 sama dengan hasilnya 0,64. Karena nilai F 0,05 tidak lebih dari 3,85, maka H0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Dalam hal ini, perbedaan rata-rata sampel dapat dijelaskan oleh perubahan fluktuasi data observasi. Pada tabel 8.2 dan 8.3, sampel yang diambil berasal dari mesin yang sama. Demikian juga dengan data pada tabel 8.3. Maka perbedaan nilai rata-rata sampel diimbangi dengan perubahan fluktuasi nilai-nilai data observasi, yaitu pembilangan pada rasio. Jadi kesimpulannya dari ketiga hasil uji F tadi terbukti bahwa hanya kasus tabel 8.1 saja yang menggambarkan bahwa H0 ditolak. Artinya hanya tabel 8.1 yang menunjukkan bahwa rata-rata sampel berasal dari populasi yang berbeda. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.